kita juga pelaku bisnis dan juga karyawan di saat yang sama. Inspirasinya selain dari media, kemudian juga di perusahaan juga kita cukup ketat karena kita diminta itu untuk menjadi kayak contoh lah ke masyarakat sekitar. Sebenarnya kalau dilihat-lihat itu kadang-kadang kan tidak sulit juga Pak, ya. Kalau protokol standar kan pola hidup bersih itu rata-rata diterapkan oleh banyak masyarakat. Kemudian penyediaan hand sanitizer, yang lainnya saya pikir umum. Tetapi saya sama partner saya berpikir bahwa ini harus terus kita kampanyekan. Kita harus bisa berdampingan dengan virus ini. Kan sudah ada di kita ini. Tetapi kita juga di satu sisi sampai kapan nih kita tidak kalau istilahnya sekarang itu new normal gitu kan. Dari sisi perekonomian juga khususnya UMKM mau nggak mau kita harus mencari cara tetapi tidak melanggar regulasi. Tentu juga kita dengan membaca atau kemudian komunikasi dengan referensi-referensi yang kita tahu, ya udah ayo kita gencarkan gitu. Dan malah ini di media sosial ya, kita posting dan kita campaignkan biar yang lain juga ikut Pak. Ya. Kalau dilihat material-material yang kita gunakan juga nggak susah gitu. Itu tinggal masalah komitmen kita. Memang tantangannya itu justru nanti ke customer. Kalau kita pelaku bisnis bisa kita buat semua, tetapi customer juga pengen kita ajak. Nggak cukup dari segi kami juga, customer juga harus mendukung. Awal-awal dulu kan susah nih Pak untuk berkumpul. Nah sekarang ada kebosanan orang gitu ya, ada kejenuhan ya sudah. Ketika regulasi dari pemerintah Kabupaten Tabalong sudah akan menggaungkan the new normal dengan protokol itu, ya sudah kita harus cepat. Ada dua dampak, satu kebaikan, satu lagi sebenarnya adalah menanamkan kepercayaan. Ada aspek promosinya juga Pak, biar customer kita juga memiliki kepercayaan, kami juga bisa merunning usaha, mulai normal kembali, ya kan, karyawan-karyawan juga bisa mendapatkan penghasilan, kita kembali bangkit lah ya, karena sempat beberapa lama itu kita terpukul. Nah ya udah tinggal kita jalankan saja demi normal itu. Nah kami juga berharap perusahaan-perusahaan lain yang ada di sekitar Tabalong ini juga mendukung. Di sini kami juga melakukan penjualan masker apabila ada customer kami yang mau beli kopi di sini. Karena kan kita ini kan bergerak di bidang jasa pelayanan ya. Apabila kita melakukan tindakan yang nggak nyaman ke customer nggak bakal mau kesini lagi kalau kami membuat mereka nggak nyaman. Makanya kami tetap memperbolehkan pengunjung kami beli kopi di sini, tapi kami juga menjualkan masker apabila mereka tidak pakai masker. Karena kan himbauan kami jelas di awal, ada di depan sudah ada. Itu mari kita bantu kita yuk cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Nah pakai maskernya yang pertama lagi kan, nah itu langsung kami jalan di sini. Jadi itu sih program yang ada di Kopi Kumo ini. Jadi kami berusaha memberikan yang terbaik di sini, terus juga contoh ke rekan-rekan yang ada di Tabalong. Kalau untuk sejauh ini respon dari instansi maupun masyarakat itu gimana? Cukup positif ya. Kemarin itu beberapa hari yang lalu dari Humas Polres Tabalong juga datang, dan itu tadi memang new normal itu secara legalitas belum lah, tapi akan menuju ke sana itu pasti. Tim dari Humas Tabalong, Polres Tabalong datang dan meninjau, dan kita juga surprise itu ditayangkan juga di media sosial mereka. Kemudian dari customer juga bisa kita lihat apresiasi ketika kita buat status di WhatsApp atau di Instagram, cukup positif lah. Terus untuk kendala sejauh ini, adakah kendala khususnya dari Kapolres? Kalau kendala sih pasti nanti pertama dari kita dulu melihat konsistensi. Kita taruh hand sanitizer, jangan sampai itu kosong. Kita taruh air dan sabun, jangan sampai itu kosong. Ya.
Kita artinya kita melihatnya dua Pak, internal kita juga harus amanah, kita harus konsisten, kemudian eksternal adalah bagaimana kita seperti yang dibilang rekan saya tadi, ini adalah pelayanan. Kita kan nggak boleh, Pak, Bapak tidak pakai masker, keluar, nggak boleh juga, ya kan, kita persuasif. Masker yang kita cari juga sebenarnya harganya juga kan terjangkau, karena tujuan kita bukan cari untung di situ, tetapi kita nggak mau nih ya ada customer kita buat terus karena kita nggak enakan ya udah kita terima, tapi kita bilang Pak ini himbauan pemerintah, kalau misalnya memang pian berkenan kita sediakan juga dan harganya juga terjangkau karena kita nggak mencari untung di situ, karena kita jualan kopi gitu. Nah jadi jangan sampai kan nanti ada orang lihat ini gimana sih Kulo nggak konsisten, ada aturannya tapi kok customernya nggak bisa diajak juga. Nah tentu ini tantangan ya, bagaimana kita bisa mengajak customer tanpa menyinggung mereka.